1 pembelajaran kelima subtema 3. Pada awal buku tema itu ada literasi bacaan, tolong dibaca. Nah, itu tentang seorang pengrajin yang bernama Lani dan ayahnya yang berada pada tempat produksi gerabah. Nah, situ ada percakapan antara Lani dan ayahnya yang tertulis seperti dalam buku bacaan, tolong diliterasi. Nah, di samping itu nanti Bapak juga akan menerangkan tentang perbedaan atau salah satu penyakit yang terkait dengan penyakit kelainan tulang kita. Jadi tulang kita itu juga tidak melalui proses yang benar, maka akan terjadi kesalahan-kesalahan dan menimbulkan beberapa penyakit. Nah, berikut ini bisa kamu saksikan di sini. Kali ini kita akan mempelajari tentang penyakit dan kelainan pada rangka manusia. Sebagai manusia biasa, kita tentu pernah mengalami sakit. Sakit ini bisa dialami oleh semua bagian tubuh, tak terkecuali pada rangka. Tulang-tulang yang menyusun rangka manusia ini juga bisa mengalami kelainan atau penyakit sama seperti bagian tubuh lainnya. Kelainan atau penyakit pada tulang ini bisa mengganggu fungsi kerja rangka atau mengganggu fungsi tubuh manusia secara keseluruhan. Kelainan pada tulang bisa disebabkan karena posisi tubuh yang salah saat beraktivitas, karena kecelakaan, atau karena pola makan. Rachitis. Rachitis adalah penyakit yang menyerang tulang akibat kekurangan vitamin D. Pada penyakit rachitis ini terjadi pelunakan tulang sehingga tulang tumbuh membengkok. Misalnya kaki berbentuk O atau X. Polio. Polio adalah penyakit yang disebabkan oleh virus. Penyakit polio bisa mengakibatkan kelumpuhan. Penderita polio kakinya lama-kelamaan akan mengecil. Tetapi tak usah khawatir, penyakit polio bisa dicegah. Caranya adalah dengan memberi vaksin polio saat anak masih balita. Osteoporosis. Osteoporosis adalah penyakit yang disebabkan pengeroposan dan penurunan kepadatan massa tulang. Kondisi ini lambat laun akan membuat tulang kehilangan kekuatannya sehingga menjadi lebih rapuh dan bahkan bisa patah. Osteoporosis ini terjadi akibat penuaan. Untuk mengurangi atau mencegahnya, kamu harus banyak mengonsumsi makanan yang banyak mengandung kalsium selagi muda, seperti susu, sari kedelai, telur, hati, tahu, sayuran hijau seperti bayam, beragam ikan laut, dan banyak lagi makanan lainnya. Layuh semu. Penderita layuh semu, tulang-tulang anggota geraknya menjadi layu atau tidak bertenaga. Penyakit ini terjadi karena bayi terinfeksi sejak dalam kandungan oleh sang ibu yang mengidap penyakit sifilis. Kaku sendi. Kaku sendi adalah penyakit yang disebabkan oleh infeksi penyakit sifilis pada sendi orang dewasa, yang mengakibatkan lutut tidak dapat dibengkokkan. Kanker tulang. Kanker tulang adalah kanker yang menyerang tulang. Kanker tulang ini dapat dialami oleh anak-anak hingga orang dewasa. Kanker tulang dapat menyerang tulang manapun di dalam tubuh. TBC tulang. TBC tulang adalah penyakit tulang yang disebabkan oleh infeksi bakteri tuberkulosis yang mengakibatkan tulang menjadi rusak. Kelainan pada tulang manusia bisa diakibatkan oleh dua faktor, yaitu karena kecelakaan dan sikap tubuh yang tidak tepat saat beraktivitas. Penyakit dan kelainan tulang karena faktor kecelakaan antara lain fraktura atau patah tulang, fisura atau retak, dan kalus, yaitu gelembung pada bekas patahan tulang. Sikap tubuh yang tidak baik atau tidak tepat saat beraktivitas bisa menyebabkan kelainan pada tulang belakang. Misalnya posisi duduk yang tidak tepat, kebiasaan memegang ponsel, bahkan posisi tidur bisa menyebabkan kelainan pada tulang belakang. Kelainan pada tulang belakang yaitu lordosis, tulang belakang terlalu membengkok ke depan. Kifosis, tulang belakang yang membengkok ke belakang.
Skoliosis, tulang belakang terlalu miring ke kiri atau ke kanan. Nah, sudah. Setelah kamu saksikan tadi, tugasmu adalah kamu buat bentuk adonan dari tanah yang menjaminkan jenis penyakit-penyakit kesalahan tulang tadi. Jadi penyakit sosis, lordosis, atau skoliosis, itu kamu bentuk kira-kira penyakit ini kalau mengenai seseorang akan bentuk tubuhnya bagaimana. Nah, itu tugas di rumah bisa kamu lakukan, kemudian juga bisa menjadi pembelajaran bagi kita semua untuk menjaga. Dan tugas terakhir adalah membuat seri komik. Jadi kamu membuat cerita dengan gambar yang berurutan dan menceritakan tentang suatu kejadian. Jadi kamu buat komik, contohnya seperti ini komik. Kamu buat komik seperti ini mungkin, atau mungkin lebih bagus dari ini. Ya. 1 lembar saja di kertas buku gambar. Kemudian kamu foto, kamu store ke WhatsApp atau ke Google Classroom. Demikian untuk pembelajaran hari ini. Selamat belajar dari rumah. Semoga sehat selalu dan jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.